Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Aprilia dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi D3 Administrasi Bisnis, kelas 2A dari Politeknik Negeri Madiun. Dan perkenalkan, kakak saya sebagai narasumber yang bernama Nuriska Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kakak saya sebagai narasumber mengenai materi etika dalam Pancasila. Lanjut pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai Pancasila? Ya, baik. Pancasila adalah dasar negara yang berisi aturan tentang tingkah laku yang baik. Adapun 5 dasar itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin, dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Lalu, pernahkah Anda mendengar istilah mengenai etika Pancasila? Ya, tentu saja pernah. Jika pernah, apa yang Anda ketahui mengenai etika Pancasila? Ya, etika Pancasila yang mendasarkan penilaian baik atau buruk pada nilai-nilai Pancasila yang berguna untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oh, jadi kesimpulannya etika Pancasila yaitu pada intinya aturan mengenai perilaku atau tata laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, benar. Nilai-nilai Pancasila sendiri meliputi 5 nilai, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, contohnya ada pada nilai ketuhanan, kita dapat saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu pada nilai kemanusiaan, kita dapat mengembangkan sikap saling mencintai dan menyayangi sesama manusia dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan selanjutnya adalah pada nilai persatuan. Kita dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan cara tidak membeda-bedakan antara negara satu dengan negara yang lain. Lalu, pada nilai kerakyatan, kita tidak boleh melaksanakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, yang terakhir adalah pada nilai keadilan. Kita dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Namun, apabila dilihat kembali, masih banyak masyarakat yang belum menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Masyarakat belum menerapkan etika Pancasila dengan baik dan benar dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya etika Pancasila dalam lingkungan tersebut. Contohnya, baru-baru ini terdapat perilaku yang kurang baik terhadap anggota tim medis yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Misalnya yang pertama adalah terjadinya penolakan pemakaman terhadap anggota korban COVID-19 yang ditunjukkan dengan cara menghadang para petugas atau anggota medis untuk tidak melakukan pemakaman di daerahnya. Yang kedua, ada sebagian anggota tim medis yang terpaksa dikeluarkan dari kos atau kontrakannya karena pemilik bangunan tersebut keberatan jika mereka tinggal di kawasan tersebut setelah melakukan tugas yang lumayan berat untuk menangani pasien COVID-19 ini. Sekarang
Indonesia sedang mengalami musibah COVID-19. Lalu, apakah ada keterkaitan mengenai etika Pancasila dengan pandemi COVID-19 saat ini? Ya, tentu saja ada. Hal itu dapat dikaitkan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Contohnya, nilai ketuhanan, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberi perlindungan dari adanya pandemi ini. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan itu, masyarakat saling bahu-membahu untuk memberikan bantuan berupa pakaian APD, masker, hand sanitizer, bansos atau bantuan sosial, dan menggalang dana untuk para korban anggota COVID-19. Dan yang terakhir adalah nilai dari persatuan itu sendiri, mematuhi segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, contoh mematuhi kebijakan social distancing, work from home, lockdown, dan PSBB yang sedang kita lakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk memutus penyebaran mata rantai dari COVID-19 ini. Kesimpulannya, apakah penerapan etika Pancasila di Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Ya, menurut saya sudah, namun belum maksimal seperti itu. Sekian wawancara mengenai materi etika dalam Pancasila kali ini. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.